Lonjakan pemohon, Polres Jeneponto terbitkan 5.000 SKCK sejak 11 September. Tak terima diejek, remaja di Bantaeng aniaya teman dengan busur. Gubernur Sulsel jajaki kerja sama strategis dengan Pemprov Kalimantan Utara. Usai pelantikan Hanura, Andi Bau Sawa fokus konsolidasi 23 kabupaten kota. 3 pelajar SMP tewas terlindas truk di Takalar, diduga gagal mendahului mobil. Di tengah membludaknya permohonan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan turun tangan langsung memastikan pelayanan berjalan optimal. Pada Kamis malam, 18.09, hingga Jumat dini hari, 19.09, sekitar pukul 2 WITA, Kapolres masih berada di Polres Jeneponto, memantau penghitungan berkas SKCK yang terus menumpuk. Kehadiran orang nomor 1 di kepolisian Jeneponto ini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi petugas yang lembur melayani pemohon. Tak berhenti sampai di situ, pada Jumat pagi dan siang, Kapolres kembali menyambangi ruang pelayanan SKCK yang dipadati pemohon. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat, memotivasi petugas, dan bahkan membagikan makanan serta minuman ringan untuk menjaga stamina mereka. Dalam interaksinya, Kapolres menjelaskan bahwa lonjakan pemohon ini disebabkan oleh berbagai kebutuhan, seperti seleksi P3K, pendaftaran TNI, program PPG, hingga melamar pekerjaan di sektor swasta. Sejak 11 September 2025, Polres Jeneponto telah menerbitkan sekitar 5.000 lembar SKCK. Dengan pengawasan intensif siang dan malam, Polres Jeneponto menunjukkan dedikasi tinggi untuk memastikan setiap pemohon SKCK terlayani dengan lancar, tertib, dan maksimal. Hanya karena ejekan, seorang remaja berinisial TA, 16, di Bantaeng, tega menganiaya 2 temannya sendiri menggunakan busur. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 19 September dan pelaku berhasil diciduk tim Resmo Polres Bantaeng pada Sabtu dini hari, 20.09. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, Ibtu Gunawang Amin, mengungkapkan ihwal kronologi kejadian ini bermula saat Tea tidak terima diejek oleh korban Abdil, 15, di Jalan Kesadaran, Desa Baji Minasa. Merasa tak terima ejekan tersebut, Tea emosi dan langsung memukul Abdil hingga mengalami memar di kepala. Ketika korban lain, Muhammad Hafidz Amanda Reva, 16, mencoba melerai dan menanyakan perihal pemukulan itu, Tea justru mengeluarkan busur dan melontarkan anak panah ke arah Hafidz. Setelah insiden ini, Tea melarikan diri, namun polisi bergerak cepat. Tim Resmob yang dipimpin oleh Aibda Sabil berhasil melacak keberadaan pelaku di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka. Tanpa perlawanan, Tea diamankan beserta barang bukti berupa 2 anak panah busur, 1 palu, dan 2 kikir yang digunakan untuk merakit busur. Dalam pemeriksaan awal, Tea mengakui perbuatannya. Saat ini, pelaku yang masih berusia di bawah umur telah ditahan di Mapolres Bantaeng untuk menjalani proses hukum. Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyanto Wirautomo, mengapresiasi kinerja tim Satreskrim. Hanya karena ejekan, seorang remaja berinisial TA, 16, di Bantaeng, tega menganiaya 2 temannya sendiri menggunakan busur. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 19 September dan pelaku berhasil diciduk tim Resmo Polres Bantaeng pada Sabtu dini hari, 20.09. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, Ibtu Gunawang Amin, mengungkapkan ihwal kronologi kejadian ini bermula saat Tea tidak terima diejek oleh korban Abdil, 15, di Jalan Kesadaran, Desa Baji Minasa. Merasa tak terima ejekan tersebut, Tea emosi dan langsung memukul Abdil hingga mengalami memar di kepala. Ketika korban lain, Muhammad Hafidz Amanda Reva, 16, mencoba melerai dan menanyakan perihal pemukulan itu, Tea justru mengeluarkan busur dan melontarkan anak panah ke arah Hafidz. Setelah insiden ini, Tea melarikan diri, namun polisi bergerak cepat. Tim Resmob yang dipimpin oleh Aibda Sabil berhasil melacak keberadaan pelaku di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka. Tanpa perlawanan, Tea diamankan beserta barang bukti berupa 2 anak panah busur, 1 palu, dan 2 kikir yang digunakan untuk merakit busur. Dalam pemeriksaan awal, Tea mengakui perbuatannya. Saat ini, pelaku yang masih berusia di bawah umur telah ditahan di Mapolres Bantaeng untuk menjalani proses hukum.
Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyanto Wirautomo, mengapresiasi kinerja tim Satreskrim. Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, Sulawesi Selatan resmi memiliki kepengurusan baru di bawah komando Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki. Usai pelantikan bersama 50 pengurus inti di Makassar, Andi langsung menegaskan langkah awalnya yaitu konsolidasi internal dengan agenda musyawarah cabang, Muscab, di seluruh kabupaten kota. Agenda ini dinilai krusial untuk merapikan struktur Hanura hingga ke tingkat daerah sekaligus menyuntikkan energi baru bagi mesin partai yang tengah berupaya bangkit. Sejauh ini, baru DPC Hanura Takalar yang sudah definitif kepengurusannya. Andi menekankan, hasil Muscab nantinya akan menentukan siapa yang akan memimpin DPC di masing-masing daerah. Agenda konsolidasi ini dianggap sebagai pijakan awal sebelum Hanura Sulsel mengarahkan fokus ke pertarungan pemilu 2029. Sejarah partai yang pernah berjaya di Sulsel menjadi tantangan sekaligus motivasi. Pada pemilu 2009, Hanura sempat mencetak capaian besar dengan menempatkan puluhan wakil di DPRD. Namun, satu dekade terakhir tren itu menurun drastis, hingga pemilu 2024 hanya menyisakan satu kursi di DPRD provinsi. Dalam momentum pelantikan, wacana koalisi politik juga sempat muncul, terutama soal kemungkinan paket politik bersama tokoh lain, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, API. Namun, Andi memilih tidak buru-buru menanggapi. Itu masih jauh ke depan, insya Allah dinamika politik masih panjang, katanya. Soal siapa figur yang akan menjadi poros utama atau calon 01 dalam pertarungan politik mendatang, Andi menegaskan bahwa semuanya masih terbuka. Kita belum tahu soal itu, ujarnya singkat. Dengan fokus awal pada konsolidasi internal lewat Muscab di 23 kabupaten kota, Hanura Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Bausawa ingin memastikan mesin partai siap bekerja lebih rapi, solid, dan kompetitif menghadapi dinamika politik menuju 2029. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pendidikan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat 19 September petang. 3 pelajar SMP yang berboncengan motor tewas seketika usai terlindas truk. Ketiga korban diketahui bernama Putra Ramadhani, 13, pengemudi motor, serta 2 rekannya Muhammad Dhani, 13, dan Zul Jalali, 11. Ketiganya mengalami luka parah dan meninggal di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Takalar, AKP Malik, menjelaskan peristiwa terjadi sekitar pukul 17.55 WITA. Motor yang dikendarai korban melaju dari arah Galesong Utara menuju Galesong Selatan. Saat hendak mendahului sebuah mobil minibus, dari arah berlawanan datang truk. Usai kejadian, sopir truk sempat melarikan diri karena panik diamuk warga, namun kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Takalar telah mengamankan sopir truk, kendaraan, serta motor korban untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga sudah melakukan olah TKP dan mendatangi rumah duka. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat korban gagal mendahului kendaraan lain hingga terjatuh. AKP Malik mengimbau orang tua agar tidak membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Iya betul, jadi ini kami sementara berada di rumah duka sekaligus mengecek salah satu korban yang meninggal, di mana kita sama-sama tahu bahwa kecelakaan yang terjadi tadi sore sekitar jam 17.55 yaitu antara sepeda motor yang berboncengan 3 dengan mobil dump truck. Ada berapa korban Pak yang meninggal? Untuk korban ada 3 orang yang meninggal dunia. Terus kondisi sopir? Untuk sopir dan mobil sementara kami sudah amankan di unit laka Satlantas Polres Takalar. Ini kecelakaannya kendaraan mobil dengan motor dia berlawanan arah atau seperti apa? Iya betul, jadi untuk yang mobil itu dari arah timur ke barat dan yang pesedut motor dari arah barat ke timur. Selanjutnya perkembangannya gimana nanti Bang? Jadi ini sementara kami mendatangi rumah korban untuk mengambil data-data daripada korban yang meninggal.